Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang fotosintesis, reaksi terang, dan non-siklik. Untuk penjelasan materinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Penny Rahmawati. Silakan. Proses fotosintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan. Fotosintesis terjadi di daun, di dalam jaringan mesofil, lebih tepatnya di dalam kloroplas. Fotosintesis mengalami dua proses, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Reaksi terang mengubah H2O menjadi oksigen dan reaksi gelap mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Reaksi terang terjadi di dalam membran tilakoid, yaitu ketika cahaya mengenai membran tilakoid, maka akan diubah menjadi ATP dan NADPH yang selanjutnya akan digunakan dalam proses reaksi gelap. Pada saat yang sama, terjadi fotolisis air, yaitu air diurai menjadi oksigen yang kemudian oksigen tersebut akan dilepaskan ke atmosfer. Nah, reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam membran tilakoid terdapat alat penangkap foton, yaitu energi cahaya matahari yang disebut fotosistem. Di dalamnya ada dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 yang disebut P700 karena mampu menangkap gelombang cahaya sepanjang 700 nanometer, dan juga fotosistem 2 disebut P680 karena mampu menangkap gelombang cahaya sepanjang 680 nanometer. Kemudian ada pembawa elektron yang disebut plastoquinon, kompleks sitokrom, plastosianin, dan peredoksin. Kemudian ada juga NADP reduktase, yaitu untuk menghasilkan NADPH, dan juga ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Reaksi terang mengalami dua proses fotofosforilasi, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan juga fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik melibatkan dua fotosistem, yaitu P700 dan juga P680, sedangkan fotofosforilasi siklik hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu P700. Namun yang akan kami jelaskan di sini hanyalah fotofosforilasi non-siklik. Saat cahaya matahari mengenai membran tilakoid, maka energi foton yang berasal dari matahari ditangkap oleh fotosistem 2, yaitu P680. Foton akan memicu eksitasi atau pelepasan elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh akseptor primer. P680 akan mengalami kekosongan elektron sehingga terjadi fotolisis air, yaitu H2O akan diurai menjadi 2 ion hidrogen, setengah oksigen, dan juga 2 elektron. Nah, 2 ion hidrogen tersebut akan disimpan dalam membran tilakoid, sedangkan oksigen akan dibawa keluar, akan dilepaskan ke atmosfer. Nah, elektron tersebut akan mengisi kekosongan yang terjadi di dalam P680. Elektron yang dilepaskan oleh P680 kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer dan dibawa oleh plastoquinon, kompleks sitokrom, plastosianin, dan kemudian pada saat yang sama 2 ion hidrogen akan bergabung dengan 4 ion hidrogen yang berasal dari stroma. Kemudian akan dibawa ke dalam ATP sintase dan akan mengalami sebuah proses sehingga menjadi sebuah ATP. Pada saat fotosistem 1 terkena foton, maka elektron akan dilepaskan. Kekosongan elektron ini akan diisi oleh elektron yang berasal dari P680 yang dibawa oleh plastosianin. Kemudian elektron tersebut yang dilepaskan oleh P700 akan diterima oleh akseptor primer, kemudian akan dibawa oleh peredoksin dan akan bergabung bersama NADP H dan di dalam NADP reduktase. Kemudian di dalam NADP reduktase, ketiga bahan tersebut akan mengalami serangkaian proses sehingga menjadi NADPH. Sehingga hasil akhir dari fotofosforilasi non-siklik adalah ATP dan juga NADPH, dan hasil akhir dari reaksi terang merupakan ATP, NADPH, dan juga oksigen. Sekian penjelasan dari rekan Penny Rahmawati. Terima kasih kepadanya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.